Dan sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera. Puji syukur kita selalu panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita selalu diberikan kesehatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa kembali lagi bertatap muka untuk belajar sejarah. Pada pertemuan ketiga kali ini nanti kita akan mempelajari, yaitu materinya tentang menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Itu namanya di bidang ekonomi, pemerintahan, dan budaya. Ya. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa sehingga pada belajar nanti kita selalu diberikan kelancaran dan ilmu yang kita pelajari selalu membawa berkah dan manfaat. Kami persilakan untuk Melinda pimpin untuk rekan-rekannya berdoa. Silakan berdiri di depan berdoa. Kita mulai. Terima kasih Melinda. Silahkan duduk kembali. Presentasi dulu siapa-siapa yang hadir pada hari ini. Yang pertama ada Mika. Ya. Hidayatul hadir. Erna? Hadir. Ya. Purvita? Hadir. Rovita? Hadir. Ada Siska? Hadir. Kemudian Nia? Hadir. Hadir. Ada Angga? Ada. Indri? Hadir. Ananda? Hadir. Nisa? Hadir. 13 ya yang hadir pada saat ini ya. Nah, sebelum pelajaran ini kita mulai, untuk selalu meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada negara kita, kepada bangsa kita, dan selalu mencintai bangsa kita ini, maka sebelum pelajaran ini, marilah kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Untuk selalu kita jangan lupa senantiasa melakukan protokol kesehatan atau prokes pencegahan COVID-19, walaupun semuanya sudah divaksin kan? Untuk memberikan satu semangat, Bapak akan ingatkan kalian dengan serial vokasi. Apa itu? Pernah tahu? Kalian kan di SMK itu berarti kan harusnya selalu paham dan selalu mengerti tentang serial vokasi. Apa? SMK? Bisa. Ya, SMK? Bisa. SMK hebat. Jawabannya jangan hanya bisa terus ya. SMK bisa, SMK hebat. Terus vokasi kuat, menguatkan Indonesia. Nah, sebelum kita masuk pada materi, ada satu pertanyaan dari Bapak. Kan materi kita tentang Islam. Ya, jadi sebutkan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Mana saja? Mataram Islam. Ya, terus? Jadi ada Mataram Islam, ada Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Ya. Ya, Kesultanan Yogyakarta Hadiningrat. Itu ya. Itu gambar apa? Ayo. Nah, sedang banyak murid gimana? Gimana?
Bani murid. Nah, itu juga ada usulnya keraton, makanya itu merupakan salah satu tempat yang selalu dijaga oleh keraton, dilestarikan sebagai satu peninggalan, ya kan? Nah, ini KD-nya. Jadi kita akan belajar ke KD 3.4, yaitu menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Silakan dibuka bukunya tadi. Nah, itu. Kemudian yang indikator pencapaian kompetensinya adalah ini. Jadi menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Indonesia. Nah, ini tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat menganalisis kehidupan sosial ekonomi itu masyarakat ada perkembangan Islam di Sumatera. Kemudian peserta didik dapat menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada zaman perkembangan Islam di Jawa. Nah, kemudian peserta didik dapat menganalisis perkembangan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di wilayah Sulawesi. Bapak-bapak menjadi 3 kelompok yang masing-masing nanti akan mendapatkan satu tema untuk didiskusikan. Ya, kelompok 1, siapa kelompok 1? Tika? Iya. Oh ya, Tika kelompok 1. Nah, Bapak berikan sekalian KKPD-nya, ini nanti bisa langsung untuk bisa dipakai diskusi. Kemudian kelompok 2, kelompok 2 ini, kelompok 2 ya, kelompok 1 ya, kelompok 3, ya. Sekarang simak dulu paparan materi dari Bapak ya, yaitu tentang kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Indonesia. Kemudian sosial itu apa? Pengertian dari sosial itu Menganalisisnya secara individu yang terlibat dalam berbagai kegiatan bersama. Nah, itu jadi ada sejumlah manusia yang melakukan satu kegiatan tapi secara bersama, tidak sendiri-sendiri. Dan kalau ekonomi apa? Abi? Sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan budaya yang terbatas, ya, dan menyalurkan ke dalam berbagai individu. Jadi, mari kita simak videonya sebaliknya. Integrasi Nusantara pada masa pengaruh Islam. Pada video sebelumnya, kita telah membahas tentang teori-teori pendukung mengenai masuknya agama Islam ke Nusantara atau Indonesia. Semakin majunya perdagangan di Nusantara mendorong munculnya pusat-pusat perdagangan di sepanjang jalur perdagangan ini, sehingga menumbuhkan kota-kota bercorak Muslim di pesisir utara dan timur Sumatera, di Selat Malaka, bahkan sampai Ternate dan Tidore. Faktor-faktor pembentuk integrasi. tugas kelompoknya dikerjakan. Bapak beri waktu berapa? 10 menit? Ya. Ya. Nah, sekarang silakan dikerjakan ya. Sambil mengerjakan, Bapak perdengarkan musik. Iya Pak, Ya. Ada yang butuh gunting? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami.
Satu, pola hidup sosial yang tidak memandang manusia, dibedakan dari derajat, pangkat, dan status sosial, karena sudah mulai meninggalkan sistem kasta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dua. Selamat dua ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di Pulau Jawa. Kehidupan sosial masyarakat Jawa pada masa perkembangan Islam. Pola sosial di masyarakat Jawa, peran pemimpin atau raja masih tetap dominan karena birokrasi. Pola masyarakat feodal. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Ya, belum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Menganalisis kehidupan sosial ekonomi masyarakat zaman perkembangan Islam di wilayah Sulawesi dan Maluku. Kehidupan sosial masyarakat Gorontalo dan Maluku pada masa Islam. Satu, perkembangan Islam di daerah Ternate dan Tidore memang mengalami periode yang lebih pendek dibanding Islam di daerah Sumatera ataupun Jawa. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah sampai pada penutup dan kalian sudah melaksanakan tugas dari kelompok masing-masing, dan di penutup ini kesimpulannya apa? Bahwa ternyata dengan mempelajari perkembangan atau pengaruh Islam di bidang sosial dan ekonomi, itu membuat kita menjadi semakin kaya akan pengetahuan, ya, kaya akan pengalaman yang nantinya bisa kita jadikan satu pelajaran di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berefleksi diri bahwasanya ternyata perkembangan Islam di zaman Mataram, di zaman Demak itu sangat berpengaruh besar pada kehidupan kita sekarang. Contohnya apa? Nah, tadi seperti sistem perdagangan di ekonomi pasar itu ternyata dipakai sampai sekarang dalam penentuan hari pasaran, ya kan? Kemudian apalagi bahwa ternyata tanaman padi itu tanaman yang dahulu dikembangkan sehingga kita menikmatinya sampai sekarang dan menjadi makanan pokok, ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tradisi minum jamu, nah, tadi itu ada ternyata warisan dari perekonomian pada masa Islam di daerah Ternate Tidore dengan komoditi perdagangan utamanya rempah-rempah itu sampai ke daerah Jawa dan dikembangkan oleh masyarakat Jawa melalui keraton, dan akhirnya sampai sekarang itu timbul industri-industri tradisional jamu. Bapak akan melakukan evaluasi, ya, silakan dikerjakan, diberi nama dikerjakan. Evaluasi sudah kalian laksanakan dan Bapak lihat sekilas juga ternyata kalian sudah banyak yang menjawab dengan benar. Itu artinya bahwa pembelajaran pada hari ini itu sudah hampir terlaksana dengan baik dan bisa kalian tangkap materi yang Bapak sampaikan. Baik, untuk pada pertemuan hari ini Bapak cukupkan di sini dulu. Kemudian marilah kita berdoa bersama-sama bahwasanya selama pembelajaran ini kita telah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, sehingga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, sebelum Bapak akhiri, marilah kita berdoa.
Pak Pimpin berdoa mulai. Cukup dari Bapak cukup sekian dulu. Ada kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.